Kenapa Mbak? Lagi pusing. Habis ini kelas dulu. Oh, dari ITS ya? Iya. Jurusan apa Mbak? Tulisan statistik. Iya, sama dong. Oh, kenalin, aku Devita Sabrina. Nama aku Natasha. Oh, angkatan berapa Mbak? Angkatan 21. Angkatan 23. Oh, lagi TS Mbak. Pantesan kok seperti itu. Iya. Gimana sih ini? Banyak banget revisiannya. Nilaiku udah acak-acakan. Nilai aku gimana? Ya, apaan sih? Pusing banget. Di balik tumpukan kertas, malam tanpa tidur, dan perjuangan tak kenal belas kasih. Sebuah IPK yang bukan hanya sekedar angka, tetapi simbol darah, keringat, dan air mata. Seorang mahasiswa yang tak kenal lelah demi kerasnya dunia akademik. Lantas, langkah apa yang akan kita lakukan tentang permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi IPK? Dengan menggunakan regresi logistik ordinal, mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo semuanya, gimana? Udah pada tahu belum permasalahannya tadi apa? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi IPK. Lalu, apa sih analisis regresi logistik ordinal? Analisis regresi logistik ordinal adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel respon dan variabel prediktor, di mana variabel respon bersifat polikotomus dengan skala ordinal. Model regresi ini memiliki variabel respon yang lebih dari 2 kategori dan harus memperhatikan skala pengukurannya. Lalu, variabel apa aja sih yang digunakan? Pada variabel Y menggunakan IPK, yaitu cum laude, sangat memuaskan dan memuaskan. X1 yaitu lama waktu belajar, X2 lama waktu tidur, X3 organisasi, X4 bimbingan belajar, X5 banyaknya lomba, dan X6 menggunakan AI. Lalu, bagaimana langkah analisisnya? Yang pertama yaitu mengumumkan data pada tanggal 2 hingga 13 Desember 2024 dengan responden yaitu mahasiswa statistika bisnis. Langkah kedua yaitu mendeskripsikan karakteristik data. Langkah ketiga yaitu melakukan pengujian independensi. Langkah keempat yaitu melakukan analisis regresi ordinal yang meliputi uji serentak, uji parsial, estimasi parameter, interpretasi model, odds ratio, uji kesesuaian model, uji kebaikan model, dan ketepatan klasifikasi. Dan terakhir yaitu langkah kelima yaitu kesimpulan dan syarat. Lalu, bagaimana hasil penelitian ini? Pada karakteristik data, indeks prestasi kumulatif atau IPK memiliki hasil mahasiswa statistika bisnis secara garis besar, milik kategori IPK cum laude dan sangat memuaskan. Hal ini menunjukkan performa yang baik dalam kinerja belajar siswa. Pada karakteristik data lama belajar, mahasiswa statistika bisnis dengan kategori cum laude memiliki rata-rata lama belajar 3,85 jam. Dengan blogspot yang simetris, 50% data di atas dan di bawah median sebesar 4. Dan kategori IPK memuaskan memiliki blogspot yang panjang dan lebar, menandakan keragaman yang tinggi dengan rata-rata lama belajar 3,25 jam dan median 3 jam. Pada kategori sangat memuaskan memiliki rata-rata 3,652 dengan median 3,65 dan keragaman data yang sangat tinggi. Pada karakteristik data lama tidur, mahasiswa dengan IPK cum laude memiliki rata-rata sebesar 5,89 jam dengan bentuk blogspot yang sempit, artinya data memiliki keberagaman yang rendah. Berbeda dengan mahasiswa dengan IPK sangat memuaskan yang memiliki lama tidur lebih panjang, 5,98 jam, dengan keragaman yang tinggi.
Sisanya yakni mahasiswa dengan IPK memuaskan memiliki rata-rata tidur lebih cepat 5,75 jam dengan box spot yang lebar dan panjang, artinya keberagaman cukup tinggi. Pada hasil penelitian selanjutnya, karakteristik data organisasi mahasiswa statistika bisnis yang memiliki IPK kategori cum laude dan sangat memuaskan cenderung aktif dalam berorganisasi. Karakteristik data bimbingan belajar dari 100 mahasiswa yang memiliki IPK kategori cum laude sangat memuaskan dan memuaskan cenderung tidak mengikuti bimbingan belajar selama berkuliah. Karakteristik data banyaknya lomba. Mahasiswa dengan IPK cum laude memiliki rata-rata banyaknya lomba yang diikuti sebanyak 2,25 kali hingga 3 kali dengan bentuk blogspot yang lebar dan panjang, artinya memiliki keragaman yang tinggi. Berbeda dengan mahasiswa dengan IPK sangat memuaskan memiliki rata-rata sebesar 1,209 sampai 2 kali dengan keragaman yang tinggi. Sisanya yakni mahasiswa dengan IPK memuaskan rata-rata tidak mengikuti lomba. Karakteristik data penggunaan AI dari 100 mahasiswa yang memiliki IPK kategori cum laude sangat memuaskan dan memuaskan cenderung menggunakan AI selama berkuliah. Pada hasil pengujian asumsi independensi, didapatkan kesimpulan terdapat hubungan antara mengikuti organisasi dengan tingkat IPK. Pada hasil pengujian serentak dan parsial, didapatkan kesimpulan yaitu minimal ada satu variabel prediktor, yakni nama waktu belajar, nama waktu tidur organisasi, bimbingan belajar, kualitas lomba, dan penggunaan AI secara serentak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Sedangkan pada hasil uji parsial dapat disimpulkan yaitu variabel banyaknya lomba dan organisasi berpengaruh signifikan terhadap IPK. Pada hasil penelitian estimasi parameter didapatkan fungsi logit dan model logit sebagai berikut. Dengan hasil studi kasus yaitu peluang mendapatkan IPK cum laude pada mahasiswa aktif organisasi dan mengikuti satu lomba sebesar 0,0223. Peluang mendapatkan IPK dan sangat memuaskan pada mahasiswa aktif organisasi dan mengikuti satu lomba lebih besar, yakni 0,470. Peluang mendapatkan IPK dengan memuaskan pada kasus yang sama yakni sebesar 0,510. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang aktif organisasi dan mengikuti satu lomba berpeluang besar untuk memperoleh IPK yang memuaskan. Pada hasil otrasio, berdasarkan model, mahasiswa yang mengikuti organisasi mengalami peningkatan nilai IPK sebesar 0,283 kali lebih besar dibandingkan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi, sehingga keikutsertaan dalam organisasi memiliki kontribusi positif terhadap peluang IPK yang lebih tinggi. Setiap penambahan satu lomba yang diikuti oleh mahasiswa akan mengalami peningkatan nilai IPK sebesar 0,699 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya lomba yang diikuti, terdapat kecenderungan peluang IPK yang tinggi. Pada hasil penelitian uji kesesuaian model, didapatkan kesimpulan model yang terbentuk telah sesuai. Pada hasil penelitian kebaikan model dapat disimpulkan menunjukkan bahwa keaktifan organisasi dan banyaknya perlombaan mampu menjelaskan tingkat IPK siswa sebesar 24,9%. Pada kecocokan model, memiliki keputusan gagal tolak nol yang dapat disimpulkan slope untuk masing-masing kategori variabel respon adalah sama. Pada hasil penelitian ketepatan klasifikasi, berdasarkan hasil prediksi didapatkan bahwa mahasiswa dengan kategori cum laude tepat diklasifikasikan benar sebesar 36% dan kategori sangat memuaskan diklasifikasikan benar sebesar 34%, sedangkan kategori memuaskan sebesar 0%. Dengan hasil ketepatan klasifikasi yaitu 70% dan persentase kesalahan klasifikasi atau upper sebesar 30%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik menunjukkan mahasiswa statistika bisnis secara garis besar memiliki kategori IPK cum laude dan sangat memuaskan dan kecenderungan memiliki organisasi, tidak mengikuti bimbel dan suka menggunakan AI. Variabel lama belajar, lama tidur, dan kualitas lomba memiliki keberagaman yang tinggi. Pada kesimpulan selanjutnya yaitu uji dependensi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara mengikuti organisasi dengan tingkat IPK. Kesimpulan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil analisis regresi logistik ordinal, organisasi dan frekuensi lomba mempengaruhi signifikan terhadap peningkatan IPK.
di mana model telah sesuai dengan kebaikan model sebesar 24,9% dan mampu mengklasifikasikan secara tepat 70% data. Kemudian, yaitu syarat. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa menambah variabel prediktor baik berjenis kualitatif atau kuantitatif lebih yang dapat menjadi pembanding sehingga bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPK agar dihasilkan data yang bisa mempresentasikan keseluruhan kemungkinan. Hasil diskusi kita kali ini yaitu meninjau permasalahan di awal. Maka, jika mahasiswa statistika bisnis lebih aktif mengikuti organisasi, dapat meningkat peluang IPK naik sebesar 0,28. Dan ketika mahasiswa statistika bisnis mengikuti satu lomba, maka peluang IPK naik sebesar 0,69. Maka, mahasiswa yang aktif berorganisasi dan mengikuti lomba dapat mengembangkan keterampilan, manajemen waktu, serta pengetahuan yang mendukung prestasi akademik, terutama jika kegiatan tersebut relevan dengan bidang studi.